Jika Anda ingin membeli LCGC baru, itu kan harganya makin lama kan makin naik tuh. Nah, gue nyaranin mobil ini. Ini adalah Datsun Go Plus Panca tipe T Option tahun 2016. Kenapa mobil ini? Alasannya itu adalah karena harga bekasnya terjangkau, tahunnya nggak tua, spare partnya mudah dan murah. Harga bekasnya itu kisaran 70-100 juta untuk tipe yang T Option. Penasaran dengan mobilnya? Simak terus video berikut. Datsun adalah merek mobil asal Jepang yang dibeli oleh Nissan. Datsun yang dulu berbeda dengan Datsun yang sekarang. Dahulu Datsun membuat mobil di pasar kelas menengah dan mobil sport. Mobil sport yang paling terkenal di merek Datsun adalah Datsun Fairlady Z. Datsun juga stop produksi di tahun 1986 dan akhirnya Datsun dibeli lagi oleh Nissan di tahun 2013 untuk pasar Indonesia, Afrika Selatan, India, dan Rusia. Namun sekarang Datsun memproduksi mobil di kelas mobil murah atau LCGC. Di tahun 2014, Datsun mengeluarkan Datsun Go dan Datsun Go Plus. Go untuk versi hatchback dan Go Plus untuk versi 5+2. Untuk varian yang Go Plus, terdapat tipe D sebagai base model. Di atasnya ada tipe A, di atasnya lagi ada tipe A Option, di atasnya lagi ada tipe T, dan yang paling atas adalah tipe T Option. Di tahun 2015 ada tipe baru, yaitu tipe T Style. Tipe ini merupakan tipe paling tinggi. Di tahun 2016, Datsun memberi improvement di Datsun Go dan Go Plus. Perbedaan yang paling signifikan adalah karet-karet di pintu lebih tebal di versi yang improvement, sehingga saat menutup pintu, suaranya jauh lebih halus. Di tahun 2018, Datsun memberikan facelift di Datsun Go dan Go Plus. Arti Panca sendiri adalah 5, maksudnya mobil ini itu 5-seater. Tapi untuk versi yang Go Plus, itu bilangnya itu 5+2, bukan 7-seater ya, tapi 5+2. Karena kenapa? Karena dia punya jok belakang yang bisa didudukin itu hanya anak kecil yang tingginya kurang dari 150 cm. Ya, nggak manusiawi. Pokoknya kalau orang dewasa duduk di belakang itu bakal kerasa sempit banget. Yang gue suka dari Datsun ini, meskipun dari ride quality sama build quality-nya itu masih kalah sama kompetitornya, tapi mobil ini sangat ergonomis dan praktis. Desain mobil ini, kalau menurut gue, lebih sporty dibandingkan Thalia, Suzuki Karimun, tapi itu balik lagi ke selera masing-masing. Terus karena ini versi yang improvement, jadi gap tiap bodinya itu semakin rapat. Nah, kalau yang improvement itu udah semakin rapat, jadi finishingnya itu bagus, kelihatan rapi ya. Ini untuk material body ini cukup tipis ya, tapi ada harga, ada kualitas. Karena mobil ini memang harganya terjangkau, jadi ya kita jangan berharap banyak. Di sini lampu sudah kristal multi reflektor. Untuk grill ini di pinggirannya aslinya materialnya itu chrome. Cuman sama pemiliknya udah dipasangin Kevlar. Nah, ini modifikasinya cukup unik nih. Jadi dia dicat kayak logo Datsun yang lama. Sama ownernya ini juga udah dikasih lip tambahan. Untuk wiper, ini ngingetin gue sama Mercy Boxer. Karena kenapa? Cuman single wiper aja. Cuman dia untuk posisi pengelapan dia di center. Jadi lebih luas. Panjang mobil ini hampir 4 meter. Dan bodinya itu tidak terlalu tinggi. Jadi desainnya itu mirip mobil station wagon. Ya kalau menurut gue lumayan unik ya dibanding kompetitor lainnya. Terus dia karena untuk varian yang T Option, ini tersedia side body molding sewarna dengan body. Handle masih model cungkil dan masih sewarna dengan body juga. Spionnya itu udah nggak standar. Ini pakai punya Datsun Go Plus yang versi India. Dia ada lampu sennya. Untuk pelek dan ban ini udah nggak standar ya.
Standarnya itu ring 13 dengan ukuran ban 155 profil 70 ring 13. Untuk ban standarnya itu dia itu terkenal nggak ngegrip dan ukurannya itu yang terlalu kecil. Jadi sama ownernya ini diganti dengan pelek aftermarket ya. Rem depan udah cakram, sedangkan yang rem belakang itu masih tromol dan belum ada teknologi ABS, EBD dan BA. Jadi masih basic sekali ya. Cuman kelebihan mobil basic itu perawatannya itu simple. Di bagian belakang untuk versi yang T-Option dia sudah dilengkapi oleh rear spoiler. Dan untuk di harga segini hebatnya dia udah punya sensor parkir. Dia itu belum punya rear wiper dan rear defogger. Jadi untuk buka bagasi ini nggak ada tuasnya di belakang dan nggak bisa pakai kunci juga. Jadi kalau mau buka bagasi harus dari depan ke posisi pengemudi. Nah di bawah sini ada tuas untuk buka bagasi. Nah baru bisa dibuka. Ini sama ownernya jok belakangnya udah dicopot ya. Aslinya itu masih ada jok, tapi ya itu cocoknya untuk anak kecil yang di bawah 150 cm. Karena kalau orang dewasa maksain masuk sini, itu sempitnya luar biasa guys. Karena jok belakangnya itu udah dilepas, jadi ini space bagasinya itu lega banget guys. Ini adalah mesin HR12DE 1200 cc 3 silinder. Mempunyai tenaga 68 horsepower dan torsi 104 Nm. Jadi mobil ini mesinnya sama kayak mesin Nissan March. Mobil ini punya 5 percepatan manual yang disambungkan ke roda depan. Dan sayangnya dia belum punya transmisi matic. Beda gitu sama kompetitornya kayak Agya, Brio, itu kan udah punya transmisi matic. Nah kalau di mobil ini itu belum. Di interiornya sini cukup basic ya. Dia memang minim fitur. Tapi yang gue suka, dia itu menghilangkan fitur-fitur yang jarang kita pakai. Contohnya ini head unit. Ini sebenarnya head unit udah nggak standar ya. Standarnya itu hanya bisa USB sama AUX. CD sama Bluetooth belum bisa. Cuman, ya kita kan sekarang dengerin musik udah pakai USB sama AUX. Seringnya kan kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu butuh CD. Kemudian AC. AC di sini hanya ada 2 pengaturan, yaitu speed fan sama pengaturan suhu. Arah semburnya belum ada. Itu sama, arah sembur itu kan jarang kita pakai juga. Jadi menurut gue fitur itu nggak terlalu penting. Kemudian di mobil ini belum tersedia open close air. Balik lagi, open close air itu jarang kita gunain juga. Kemudian di sini ada socket lighter dan di sini ada persneling. Ini jujur aja pengaturannya kasar ya. Ini rem tangannya, jadi dia untuk mengaktifkannya kita tarik, dan untuk menonaktifkannya kita geser ke kiri, lalu kita turunin. Terus dia jok di sini awalnya model fabric, ini udah di retrim MBTEC sama yang punya. Yang gue suka di Datsun ini banyak tempat penyimpanan loh guys. Di sini ada tempat laci penyimpanan terbuka, di sini juga bisa buat naruh barang. Terus di door trim ada cup holder sama buat tempat naruh koin. Nah di sini ada power window. Di speedometernya cukup simple ya, tapi yang gue suka dia itu punya tachometer digital. Jadi ngingetin gue sama Honda Freed. Ini setir pengaturannya fix dan sudah berteknologi electronic power steering. Untuk pengaturan jok dia hanya bisa sliding sama reclining. Harusnya Datsun itu akan lebih baik jika naruh konsol tengah di sini. Karena joknya ini agak kurang berguna yang posisi tengahnya ini. Naruh anak kecil kan nggak mungkin karena bisa terkena persneling kalau ngerem dadak. Ini meskipun dia speaker ada 2 di depannya, cuman ada 2 di depan, di belakang belum ada. Tapi ini kualitas suaranya ini bukan kayak mobil murahan loh guys. Ini di kelasnya ini cukup baik suaranya. Tuh, audionya tuh enak guys. Kalau yang di improvement ini, karet-karet yang ada di pintu itu udah ditebelin. Jadi kalau nutup pintu itu suaranya jauh lebih refine dibanding model sebelumnya. Waktu pertama kali dia keluar itu kalau nutup pintu itu suaranya gepreng. Jadi kayak besi ketemu besi. Nah karena ini karetnya udah ditebelin, jadi suara nutup pintunya itu jauh lebih refine.
Ini untuk kelegaan kabin, jujur aja ini sempit nih guys. Di depan posisi pengemudi gua, dan gua ini punya legroom yang sangat pas sekali. Tapi di sini headroom kesedia lumayan. Aslinya untuk pembukaan kaca di mobil ini masih engkol. Cuman sama yang punya udah dikasih power window. Oke guys, sekarang kita lagi test drive. Ini untuk posisi pengemudinya ini cukup rendah. Jadi untuk postur tinggi yang di bawah 160 cm itu merasa sangat rendah dan susah untuk lihat depan. Dan yang gua kaget ya, ini kan udah berteknologi electronic power steering. Nah biasanya yang di kelas mobil ini itu no feel gitu. Dan ternyata pas gue coba, ini FPS-nya itu masih ada feel-nya loh. Dia itu masih ada bobotnya, dan pas kita muter balik itu feedback-nya ada banget. Nah kalau di mobil ini di kecepatan rendah pun dia juga udah belok setirnya. Nih buktinya nih. Hebat loh guys. Ini salah satu lumayan fun to drive lah. Untuk bantingan suspensi, ini gue juga kaget. Biasanya mobil-mobil yang di sekelas ini itu bantingan suspensinya itu kan berasa gerobak banget ya. Nah kalau di mobil ini tuh enggak. Dia itu cukup empuk lah, tapi dibilang empuk banget juga enggak. Nih kita ada posisi tidur ya. Tuh, masih cukup empuk loh. Tapi memang untuk body roll di mobil ini sangat berasa banget. Apalagi kalau udah di atas 100. Wah itu body rollnya parah banget. Untuk di kecepatan rendah di bawah 60 itu body roll masih aman. Cuman kalau udah di atas 100 itu body rollnya kerasa banget. Terus dia juga punya tarikan mobil itu bawahnya galak banget loh guys. Nih. Tuh, itu bawahnya galak banget. Memang di atas 4000 itu udah mulai ngempos. Cuman dengan karakter yang seperti ini cocok banget untuk stop and go di daerah Jakarta. Dia juga punya rasio gigi yang lumayan agak panjang ya. Ini sama yang punya udah dikasih peredam, jadi kekedaman kabinnya itu cukup gede. Aslinya itu suara mesin masuk, suara luar masuk, dan suara angin juga masuk. Ini untuk bobot setir di kecepatan tinggi tetap terasa enteng ya guys. Yaitu ya ada tambahan bobot sedikit tapi masih terlalu enteng gitu. Ini untuk karakter persneling ini jujur aja kasar ya. Nih, kita coba nih. Tuh, agak kasar. Dia itu feel-nya masih enak Honda Brio dan Toyota Agya. Dia itu punya konsumsi bahan bakar di dalam kota itu bisa 113 km per liter. Dan untuk luar kota dengan kecepatan 60-70 itu bisa menghasilkan 124. Nah, kalau di kecepatan 100 itu dia agak boros karena dia di kecepatan 100 RPM agak tinggi. Oh iya guys, lupa ngasih tahu kalau di mobil ini tuh minimal ngisi bensinnya round 92. Di bawah itu mobil ini bakal melitik. Dia itu cuma bisa AUX sama USB dan nggak bisa CD. Ya karena kita kalau mau